Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari jumlah ini apa yang dapat kita ambil faedah? Siapa yang bisa angkat tangan aja ya sekarang ya. Enggak nunjuk, malu saya. Enggak enak kalau nunjuk ini. Yang merasa bisa ya angkat tangan lah gitu. Nah, kalau nggak ada yang mau baru saya tunjuk, harus terpaksa nanti. Yang pertama adalah keutamaan bermajelis. Bermajelis apa dulu? Bermajelis yaitu membicarakan persoalan agama, bukan majelis ngerumpi, ngobrol, ribah sana sini, bukan itu. Ya. Majelis kumpul-kumpul bersama orang soleh, ya, orang alim, ya, untuk membicarakan agama. Yang kedua yaitu kebiasaan Rasulullah SAW adalah duduk-duduk bersama para sahabatnya, nggak ngumpet aja di kamar atau tidak gaul lah gitu dengan masyarakat. Ini juga keliru. Tapi kemarin saya ingatkan juga, jangan terlalu gaul yang sehingga malah tayang terpengaruh oleh mereka. Selanjutnya, ittala alaina rajulun, ya, muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya. Siapa laki-laki ini? Jibril. Taib. Dia adalah Jibril. Taib. Sekarang apa yang dapat kita ambil petik dari faedah ini? Seorang laki-laki itu adalah Jibril. Bukan. Seorang laki-laki itu adalah Jibril. Taib. Taib, siapa yang bisa? Ayo. Seorang malaikat itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Bahwasanya seorang malaikat kan seorang laki-laki, padahal dia adalah Jibril dan Jibril adalah seorang malaikat. Berarti dapat kita ambil faedah bahwasanya malaikat itu bisa berwujud atau berubah wujud ya sebagai manusia. Ya. Tapi perlu saya ingatkan di sini, dan kemarin nggak tahu saya ingatkan apa tidak pada taklim kemarin, bahwasanya sebagian orang berdalil dengan hadis ini tentang drama. Tahu ya? Ya, istilahnya dalam film itu loh ya. Ya, drama, bahkan ada istilahnya atau sandiwara. Bahkan sekarang ada sandiwara Islami. Ya, di mana seorang bisa menjadikan, ya, kalau misalkan ini jadi Rasulullah gitu kan sebagai, ya, ini sebagai Abu Jahal. Nah, serem banget ini. Kasihan banget ingin jadi Abu Jahal. Ada ya kan? Mungkin itu kalau ada ketika Ramadan itu khususnya film-film apa? Nabi, ada yang sebagai Nabi Musa, ada yang sebagai Fir'aun, ya itu. Tapi sebagian orang berdalil dengan ini, itu buktinya malaikat saja menjelma manusia, berarti boleh. Nah, dalil seperti ini adalah dalil yang tidak benar. Ya. Maksudnya menjadikan atau memetik dalil ini sebagai untuk sandiwara atau drama ini adalah tidak benar. Beda, malaikat ya, dengan seorang kita memperagakan sebagai nabi atau yang lain beda. Malaikat kenapa dia berubah wujud? Karena tidak bisa kita melihat langsung malaikat. Ya. Kita malaikat langsung dengan wujud aslinya tidak bisa kita lihat, kita nggak kuat. Ya. Rasulullah SAW saja apabila mendapatkan wahyu, bagaimana? Berat sekali. Ini berat sekali, keringat semuanya, ya, tidak kuat. Antum tahu dalam kisahnya, bahkan dalam kisah bersama Zaid bin Sabit itu ya, sampai yaitu apa? Dalam pangkuannya, tangannya Rasulullah dalam pangkuannya Zaid bin Sabit, seperti saya kena apa? Kena unta yang diinjak unta, saking kuatnya. Ya, baik. Jadi ini saya ingatkan tidak bisa. Apalagi kemudian dia sebagai tadi saya katakan musuh-musuh Islam, seorang memperagakan sebagai Abu Jahal, sebagai Fir'aun, sehingga kemudian berucap ucapan yang kotor dan kufur, maka ini adalah tidak layak sekali dilakukan oleh seorang muslim, sekalipun itu hanya sekedar sandiwara, ya begitu. Baik, dalam hadis ini ada beberapa adab ya, yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Nomor satu, beberapa adab yang dicontohkan oleh Jibril dalam hadis ini. Apa saja? Baik. Nah, apa? Ada penuntut ilmu. Ya, bagaimana adabnya? Ayo, berpakaian yang rapi. Kalau dalam hadis ini berpakaian yang putih, gitu ya. Baik. Yang kedua, Jafar.
masih? Masih badannya. Baik. Demikian juga itu apa? Apa lagi? Mendekat dengan mendekat dengan gurunya, gitu ya. Nggak terlalu menjauh, gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Datang lebih awal bisa juga. Baik. Rambutnya nggak disinggung ini? Ya, rapi. Rambutnya yang rapi. Baik, ahsan. Selanjutnya kemudian pada hadis ini Jibril bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Dan bertanya tentang iman, jawab oleh Nabi tentang keimanan. Baik, jawabannya berbeda atau sama? Berbeda. Jawabannya berbeda. Apa perbedaan Islam dengan iman? Tanya. Ayo. Islam itu gambaran zahir. Islam itu adalah Menggambarkan tentang amal yang zahir. amalia yang dohir. Sementara iman itu mencakup tentang batin. Kalau iman itu masalah yang batin. Kalau Islam itu adalah yang dohir. Tapi ini kalau keduanya disebut keduanya, Islam sama iman disebut dalam satu tempat, ya. Tapi kalau disebut salah satunya, Islam saja misalkan, maka mencakup Islam dan mencakup iman. Demikian juga kalau iman disebut satu saja, maka mencakup pula apa? Islam. Ya. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing apa? Memiliki makna yang berbeda. Islam yaitu urusan yang dohir, nampak, ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadat. Tapi kalau iman itu adalah urusan hati, gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan seterusnya. Asal. Baik, kemarin kita bahas tentang masalah rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup apa saja? Roni. Yang pertama apa? Mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahsan. Baik. Adapun iman kepada malaikat, salah satunya adalah iman tentang nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama malaikat yang disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebutkan contoh nama-namanya? Contoh malaikat namanya. Nama malaikat apa saja yang kita ketahui? Jibril, ahsan. Kemudian apa lagi bisa? Raqib, Atid, baik. Kemudian juga Israel nyerang Libanon. Israfil, ya, Israfil, baik. Kemudian satu lagi itu apa? Mikail, ya. Jibril, ya, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Tapi kemarin saya menyebutkan sebuah rahasia, ya, yang disingkap oleh Imam Ibnul Qayyim. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur menyebut berdoa, ya, dengan menyebut sifat malaikat ini, Rabbi Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Digabung cuma 3 ini saja. Kemarin saya sebutkan, ya, masih ingat? Ya. Apa rahasianya kenapa Nabi SAW menyebut mengkhususkan 3 malaikat ini saja? Bentar. Gak ada ini? Itu yang ini? Tentang? Diberi tugas apa? Saya memberi rezeki. Yang semuanya itu adalah untuk apa? Menghidupkan. Ya. Kalau Jibril, ya, ditugasi untuk memberikan wahyu dan itu merupakan kehidupan bagi hati, gitu ya. Baik, kemudian apa lagi? Mikail yang diberi tugas untuk memberikan hujan atau rezeki, yang itu merupakan kehidupan bagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian satu lagi yaitu Israfil yang itu meniupkan sangkakala dan itu merupakan kehidupan bagi orang-orang yang meninggal dunia untuk hidup lagi, kan gitu. Jadi semuanya adalah kehidupan. Nah, begitu. Asal. Baik, adapun iman kepada malaikat ini selanjutnya apa? Wa kutubihi, dan kitabnya. Ya. Kemarin saya katakan kitabnya itu maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabinya. Ya. Dan diantaranya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran yaitu apa? 4.
Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi yang diamalkan adalah apa? Al-Quran. Baik, sekarang bagaimana dengan syariat-syariat yang sebelumnya? Apakah kita buang seluruhnya, atau kita imani seluruhnya, atau gimana? Kita imani selagi tidak berubah, tidak merubah aslinya. Gimana, Pak? Kita imani seluruhnya. Kita amalkan seluruhnya juga. Tapi belum dirubah. Nah, gimana? Kita imani satu. Karena apa, dalam Al-Quran itu mencakup semuanya. Nah, yang Taurat Injil enggak kita imani. Ya sama, tapi dalam kandungannya sama dengan Al-Quran. Jadi artinya dalam Al-Quran itu terkandung dalam kitab semuanya gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kitab-kitab yang sebelumnya? Kita imani atau enggak? Ya mungkin kita amalkan atau tidak? Taurat, Injil, Zabur. Itu tidak, tapi dengan satu Injil, Zabur, ini dalam satu dalam satu Al-Quran itu sama dengan semuanya. Intinya adalah sama dalam Al-Quran itu mencakup semuanya. Baik, Hasan. Kemarin kita sebutkan bahwasanya kitab-kitab yang sebelumnya itu ya, atau syariat bagaimana kita menyikapinya tidak luput dari 3 perkara. Yang pertama, syariat mereka sesuai dengan Al-Quran, maka kita terima. Maka kita terima. Kita terima karena apa? Sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menyetujuinya. Yang kedua, kalau syariat mereka bertentangan dengan Al-Quran, yakni Al-Quran kemudian menghapusnya atau membawa syariat yang baru, maka kita tolak. Bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Karena Al-Quran ini adalah muhaimin, penghapus dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, tidak kita ketahui ini bertentangan atau tidak, maka kita di sini apa? Tawak. Kita kabarkan, tapi tidak kita imani dan tidak kita cari. Oleh karena itu Nabi SAW dalam buah hadis mengatakan, haditsu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan dari Bani Israil nggak apa-apa. Tapi kalau yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, kita ingkari. Yang jelas-jelas disetujui Al-Quran, kita imani, kita amalkan. Kita amalkan karena apa? Al-Quran menyetujuinya. Baik. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Dan Rasul ini banyak sekali. Semua umat diutus kepadanya seorang Rasul. Rasul yang pertama kali siapa? Rasul yang pertama kali Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama kali adalah Nuh alaihi salam, bukan Adam. Kalau Adam Nabi yang pertama kali. Dan di sana ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Dan kita harus beriman kepada seluruh Rasul. Seluruh Rasul, maka kita harus beriman kepada semuanya. Barang siapa yang mengingkari satu saja, maka berarti telah mengingkari semuanya. Dalam sebuah ayat Allah SWT menyatakan, kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mengingkari atau mendustakan seluruh utusan. Padahal kaumnya Nabi Nuh yang diutus kepadanya siapa? Cuma Nuh, satu orang saja. Tapi dikatakan oleh Allah SWT, semua utusan didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh. Apa sebabnya? Entah ya? Ayo, Hasan. Karena dakwah seluruh Nabi itu adalah satu, yaitu dakwah tauhid. Kalau salah satu didustakan, berarti dia telah mendustakan semuanya. Hasan. Ini selanjutnya iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir sudah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Kenapa hari akhir disebut hari akhir? Karena memang sudah tidak ada hari lagi ya. Hasan. Karena memang sudah tidak ada apa? Hari lagi. Makanya disebut hari terakhir. Sudah tidak ada hari lagi. Di sana tidak ada hari amal lagi. Yang ada hanya hari pembalasan. Ima surga, ima neraka. Baik. Selanjutnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Kalau yang baik jelas. Iman kepada takdir yang jelek. Nah, ini butuh keterangan ini. Ari, gimana maksudnya beriman kepada takdir yang jelek? Masa ada takdir yang jelek itu gimana? Tahu nggak? Padahal dalam doa kunut Nabi SAW mengatakan, siapa? Daud. Kebalik sama ini. Baik, dalam sebuah hadis kunut Rasulullah SAW menyatakan wasyarru laisa ilaik.
Yang jelek itu tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Apa maksudnya takdir yang jelek di sini? Nah. Yang menurut manusia, perasaan manusia sedangkan dari Allah semuanya baik untuk semuanya. Ahsan. Maksudnya di sini apa? Yang jelek di sini maksudnya bagi manusia. Adapun bagi Allah SWT semua yang Dia takdirkan apa? Pasti baik. Kemarin saya contohkan ya gempa bumi di Gorontalo. Baik. Kemarin saya katakan gempa bumi itu bagi manusia adalah apa? Mungkin jelek. Kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan kekasihnya. Tapi bagi Allah SWT itu ada hikmahnya, pasti baik. Yaitu apa? Agar mereka bertaubat, menyadari kesalahan mereka. Dhaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT pasti baik. Oleh karena itu apabila kita mendapatkan apa saja ya, musibah atau apa, husnudzon kepada Allah SWT. Baik, mungkin ini karena kesalahan saya, mungkin ini adalah karena dosa saya. Baik, begitu. Memeriksa diri, ya. Sudah, selanjutnya kita mulai ya. Kata Jibril, qala fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Ihsan. Qala, jawab Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Dia melihat. Setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, sekarang bertanya tentang ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik. Secara bahasa artinya berbuat baik. Dan ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ihsan berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik dalam muamalah kepada sesama, antara sesama, yakni sesama manusia. Pertanyaannya, hadis ini masuk kategori yang mana? Ihsan dalam ibadah atau ihsan antar sesama manusia? Dalam beribadah. Karena oleh itu Nabi SAW mengatakan anta budallaha ka'annaka tarah. Berkaitan tentang apa? Ibadah. Berarti masuk dalam poin yang pertama. Jadi ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbuat baik, ihsan berbuat baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berbuat baik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Dikatakan oleh Nabi, kamu beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik ibadahmu. Kalau orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerakannya, maka dia akan memperbaiki ibadahnya, Walillahil masalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi. Saya ambil contoh. Kalau ada seorang pegawai, pekerja misalkan, kemudian diawasi oleh mudirnya, oleh bosnya. Kalau ambil contoh kasarnya ya maaf saja, antum-antum kan juga apa? Kerja juga. Kalau misalkan ada mudirnya datang ngawasin, masa ya kemudian santai-santai tidur-tiduran? Kan nggak mungkin. Kecuali kalau pengen cepat dipulangin. Itu lain lagi istilahnya. Ini kalau kepada siapa? Manusia. Apalagi kalau misalkan antum pegawai-pegawai yang tinggi ya, lihat bosnya, atau lebih tinggi lagi kalau menteri dengan presidennya, maka mereka kalau dilihat oleh presiden bagaimana dia memperbaiki. Bahkan betapa banyak pegawai yang bersifat munafik terhadap atasannya. Di belakang nyantai, baru ada bosnya, masya Allah, kayaknya rajin, giat. Padahal kalau nggak ada bosnya, asik nggak ada. Ini kalau kepada manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kalau seorang muslim merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbaiki ibadahnya. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki ibadahnya, salatnya, kekhusyuannya dia jaga, kemudian tumakninahnya dan seterusnya. Itu ihsan yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengawasimu.
Tapi perlu saya ingatkan, jangan difahami dari hadis ini seperti pemahaman sebagian orang yang sangat keliru. Ya, seperti diingatkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Syarah Arba'in, Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, barang siapa yang memahami dari hadis ini, itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Barang siapa yang memahami dalam konteks hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui akidah wahdatul wujud, ya, bersatunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah Jawanya manunggaling kawula Gusti, yakni seorang hamba bersatu dengan apa? Tuhan. Sehingga hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba. Ya. Bahkan salah seorang di antara mereka seperti Ahmad Nur, ya, seorang sufi tulen, bahkan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwasanya pada anjing itu ada Allah Subhanahu wa taala, dalam himar itu ada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam segala wujud itu apa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengatakan la maujuda illallah, mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Sungguh amat dustalah ucapan yang keluar, atau amat buruklah, kotorlah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan sekarang ada. Jangan bayangkan bahwasanya akidah wahdatul wujud itu enggak banyak. Antum kalau nanti pulang perhatikan, banyak akidah wahdatul wujud, bahkan bukan hanya di kalangan pelajar pun ada yang berpemahaman wahdatul wujud ini. Bukankah antum pernah dengar ada seorang yang mengatakan, apa salahnya mengatakan apa? Anjing akbar. Anjing akbar. Enggak ada salahnya kalau dia meniati kalau anjing tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memahami dari hadis itu wahdatul wujud, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak memahami maksud Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari akidah yang sesat dan menyesatkan ini. Baik. Selanjutnya Jibril mengatakan, qala fa akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku tentang as-saah, kiamat. Banyak namanya ya. Ada Al-Qari'ah, ada As-Sa'ah, ada Al-Haqqah, dan banyak sekali namanya. Hari akhir, kiamat, itu banyak sekali namanya dalam Al-Quran, banyak sekali. Baik, dan ada sebuah kaidah, kalau seorang atau suatu benda memiliki nama yang banyak, menunjukkan itu sangat mulia. Sangat mulia. Penting. Rasulullah SAW memiliki banyak nama, Allah SWT memiliki banyak nama. Dan seterusnya. Al-Quran memiliki banyak nama. Ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, dan sebagainya. Selanjutnya, jawab Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu tentang yang bertanya daripada orang yang bertanya. Maksudnya, tidaklah saya, yang ditanya adalah Nabi, kan gitu. Tidaklah saya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi saya dan kamu sama-sama tidak tahu tentang kapan hari kiamat ini tiba. Karena memang hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilmu ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha 'inda rabbiha, la yujalliha liwaqtiha illa hu, saqulat fis samawati wal ard, la ya'tikum illa baghtah." Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan tibanya? Katakan, sesungguhnya ilmunya hanya di sisi Rabbku. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan tentang waktunya, tidak ada yang mengetahui kapan tibanya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Hatta Nabi, para malaikat pun tidak mengetahui kapan kiamat ini tiba. Apalagi selainnya. Kalau Nabi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja tidak tahu tentang kapan kiamat tiba, bagaimana dengan orang yang selain Nabi dan Jibril? Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya orang-orang yang mengaku
bahwasanya dia tahu tentang kapan kiamat tiba, dia adalah orang yang dajjal, kadzab, dan orang-orang yang membenarkannya dia pun adalah seorang yang pendusta juga.